我去对付。既然你们穷追不舍，那再逼迫你姐姐投鼠忌器。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua The Great Ruler episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-45. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Muchen diajak Susuan menjalankan misi tingkat surgawi bersama timnya. Awalnya Muchen itu yang mengajak Loli, tapi karena tim sudah penuh jadi Loli harus tinggal. Alhasil yang berangkat adalah Sulinger, Susuan, Muchen, Anran, dan juga Mokui. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk bisa mencapai kota Naga Putih. Berhubung mereka akan beristirahat di sini, jadi Susuan pun mengajak mereka semua untuk melihat pelelangan yang terkenal di kota ini. Saking terkenalnya pelelangan itu, ada begitu banyak orang yang datang kemari hanya untuk melihat harta-harta yang dilelang. Sesaat lelang dimulai, Muchen pun dibuat tertarik dengan sebuah bola formasi, yang mana rumornya itu merupakan milik dari Master Formasi. Sulinger pun mewakili Muchen untuk mendapatkan hal itu. Akibat tindakan mereka, membuat Tuan Muda Kota Naga Putih penasaran dengan identitas mereka. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke area dalam Bukit Naga Putih. Susuan merasa kalau tugas kali ini akan merepotkan, sebab pilar giok Naga Putih sudah muncul. Dan begitu kabar mengenai ruang rahasia level Jizun di tempat itu akan menyebar dengan sangat cepat. Kemungkinan besar akan ada beberapa master pergi ke sana dan pertarungan besar bisa saja terjadi. Jika di sana memang ada ruang rahasia level Jizun, maka tugas kali ini akan menjadi sangatlah berbahaya bagi Muchen dan yang lainnya. Ia pun meminta mereka untuk membuat keputusan ulang. Meskipun terdengar sangat berbahaya, tapi Muchen tidak niatan untuk mundur. Apalagi mereka sudah melakukan perjalanan sejauh ini. Maka akan sangat disayangkan jika mereka kembali tanpa membawa apapun. Mokui, Sulinger, dan juga Anran setuju dengan Muchen. Jadi mereka itu akan tetap pergi bersama dengan Susuan. Hanya saja kali ini mereka hanya perlu meningkatkan kewaspadaan. Mendengar semua itu, Susuan pun meminta untuk meningkatkan kecepatan karena mereka harus segera tiba sebelum lebih banyak orang yang datang ke sana. Kelompok Susuan terus saja melakukan perjalanan sampai pada akhirnya mereka pun melihat beberapa orang yang juga melakukan perjalanan yang sama. Sesuai dengan perkataan Susuan, kalau kali ini akan ada banyak orang yang datang ke Gunung Naga Putih. Berhubung sudah banyak orang yang datang, Susuan yang tidak mau terjadinya perselisihan mengajak kelompoknya untuk bersembunyi sekaligus beristirahat. Setelah menemukan tempat yang cocok, Susuan pun meminta Mokui untuk berjaga pada malam hari ini. Di saat mereka akan masuk ke Bukit Naga Putih, Susuan meminta mereka untuk saling bekerjasama dan memberikan larangan untuk bertindak sendirian. Perkataan itu terutama harus didengarkan oleh Sulinger, karena dia tahu adiknya itu seringkali bertindak di luar perintahnya. Di saat malam semakin larut, kita pun diperlihatkan kepada Baidong yang sedang mengawasi kelompok Susuan. Ia meminta pasukannya untuk menghabisi kelompok Susuan dan tidak boleh menyisakan siapapun. Baidong ingat betul kalau dulu Istana Longmo telah menguasai dataran Baichang. Andai saja Naga Putih level Jizun tidak mencuri benda berharga dan berkhianat kepada mereka, maka mereka ini masih berjaya. Namun semua itu hancur ketika Akademi Baichang muncul. Baidong tiada niatan untuk membiarkan Akademi Baichang untuk terus menguasai daratan ini. Xiaolao yakin kalau Istana Longmo akan kembali bangkit dan kedepannya mereka pasti bisa mengatasi Akademi Baichang sampai ke akar-akarnya. Kembali kepada Muchen. Di saat yang lainnya sedang beristirahat, dia itu justru sedang memandangi bola matriksnya. Muchen tahu betul kalau dirinya harus segera memahami rune yang ada pada bola itu agar bisa menggunakannya. Sampai saat ini Muchen masih belum tahu matriks ini berada di tingkat apa. Setidaknya dia itu harus mencari tahu hal ini secara perlahan-lahan. Nah, saya juga Mokui menyadari kehadiran dari para musuh. Untung saja berkat informasinya mereka bisa menghindari serangan mendadak itu. Susuan penasaran siapa yang telah berani menyerang mereka. Namun ia tidak mendapatkan jawaban dan justru ada sebuah serangan yang menghampirinya. Semua serangan itu berhasil Susuan tahan dan karena para musuh sedang bersembunyi, ia pun segera pergi untuk menghadapi mereka.
Kekuatan Susuan memang tidaklah main-main, bahkan ledakan kekuatannya pun sangatlah dahsyat. Mengetahui lawan kali ini cukup kuat, jadi mereka berencana untuk membantu Susuan. Tapi akan meminta Munchen dan juga Sullinger untuk tetap berada di sini. Karena bagaimanapun mereka masih belum tahu mengenai rencana dari para musuh. Andai saja mereka mengalami hal yang buruk, Munchen dan Sullinger bisa kembali ke akademi untuk meminta bantuan. Munchen paham dan berharap mereka bisa berhati-hati. Setelah Mukui dan juga Anran pergi, sesaat kemudian ada sebuah serangan yang mengarah kepada Munchen. Tidak lama kemudian 4 orang pun muncul. Munchen sempat terkejut pasalnya mereka berempat berlevel Rong Tian fase akhir. Sepertinya orang-orang ini sengaja memisahkan mereka dari Susuan agar bisa melakukan penyerangan satu persatu. Munchen meminta Sullinger untuk berhati-hati karena orang ini memiliki niatan jahat. Dan juga pertarungan pun terjadi. Dalam pertarungan itu, Munchen mampu melindungi dirinya. Hanya saja untuk Sullinger mungkin masih terlalu sulit. Alhasil dia pun harus terkena serangan. Sadar musuh mereka cukup kuat, jadi Munchen mencoba untuk menjauh. Hanya saja orang-orang ini tidak niatan untuk membiarkan mereka pergi begitu saja. Untung saja Sullinger itu baik-baik saja. Munchen tahu betul kalau orang-orang yang menyerang mereka sangatlah berpengalaman. Bahkan mereka bertindak dengan sebuah rencana untuk menyerang mereka. Sullinger meminta Munchen untuk menurunkan dirinya karena lukanya tidaklah parah. Munchen yang sepertinya memiliki rencana segera menyembunyikan Sullinger, sedangkan dirinya akan mengecoh orang-orang itu. Sullinger melarang Munchen melakukannya karena ini sama saja dengan membuat Munchen dalam bahaya. Tapi Munchen memintanya untuk tidak khawatir karena dia ini akan baik-baik saja. Alhasil Sullinger pun hanya bisa berharap Munchen selamat. Tidak lama kemudian, keempat orang yang tadi mengejar mereka telah sampai di tempat Sullinger bersembunyi. Sepertinya mereka itu sadar kalau ada seseorang yang berada di sana. Namun sebelum mereka menemukan Sullinger, Munchen pun muncul untuk membawa orang-orang itu mengejar dirinya. Rencana Munchen berjalan dan baik karena keempat orang ini mulai mengejarnya. Mereka pun penasaran akan seberapa lama Munchen melarikan diri dari mereka. Munchen akan menunggu siapa di antara mereka yang akan menjadi pemburu yang sesungguhnya. Sayang sekali di tengah perjalanannya itu, Munchen sempat terpeleset. Hal itu pun membuat salah satu dari 4 orang ini senang dan langsung melancarkan serangan kepada Munchen. Tapi sepertinya itu semua memang adalah rencana Munchen. Kelengahan dari pria ini berhasil Munchen manfaatkan untuk menghabisinya. Baidong terkejut karena bawahnya ada yang telah meninggoy. Kini hanya 3 orang saja yang harus Munchen habisi. Mereka yang kesal langsung saja melancarkan serangan, namun tindakan tergesa-gesa mereka kembali dimanfaatkan Munchen untuk menghabisi salah satu dari mereka. Kini hanya tinggal 2 orang saja yang perlu Munchen kalahkan. Tapi karena lawannya memiliki level di atas dirinya, maka Munchen harus menggunakan otaknya. Ia pun memanfaatkan hutan yang lebat ini untuk bersembunyi. Pada akhirnya, kedua orang ini pun kehilangan Munchen. Munchen yang ternyata berada di atas langsung menggunakan teknik segel kematian Shenhuo untuk menghabisi 1 orang. Rencana Munchen berhasil dan kini hanya tinggal 1 orang saja. Bukannya melarikan diri, orang itu justru malah menyerang Munchen. Dalam pertarungan itu sudah jelas kalau orang ini bukanlah tandingan dari Munchen. Alhasil dia pun penasaran sebenarnya siapakah Munchen karena ia sama sekali tidak termasuk dalam daftar langit Akademi Beichang. Padahal itu Munchen pun tahu kalau mereka telah menyelidiki tentang Akademi Beichang. Ia pun penasaran dari manakah mereka berasal. Pria ini tidak menjawab dan memilih untuk melarikan diri. Tapi tentu saja Munchen tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Pria ini pun langsung meninggoy karena ditabok oleh seni pagoda agung. Setelah berhasil mengalahkan keempat orang itu, tidak lama kemudian Susuan dan yang lainnya pun tiba. Mereka sungguh tidak menduga kalau Munchen mampu mengalahkan keempat orang ini. Cukup wajar mereka terkejut karena Munchen hanyalah seorang diri namun bisa mengalahkan orang-orang yang memiliki level di atasnya. Mungkin di antara mereka yang bisa melakukannya hanyalah Susuan saja. Susuan merasa tidak salah memilih orang. Sedangkan Munchen merasa kalau dirinya hanyalah beruntung saja. Di sini ia masih penasaran dengan identitas dari orang-orang ini, karena seharusnya mereka diutus oleh seseorang yang memiliki kekuasaan besar. Susuan yang melihat simbol dari pria ini sudah menduga kalau mereka berasal dari Istana Longmo. Saat mengalahkan beberapa orang sebelumnya, Susuan juga melihat simbol yang sama, yang menandakan kalau para penyerang ini semuanya berasal dari Istana Longmo.
Kemungkinan besar mereka ini sudah diincar. Akan menjadi tidak heran mengapa orang-orang ini saatlah ingin menghabisi mereka. Sedangkan untuk Munchen masih belum terlalu tahu tentang Istana Longmo. Susuan akan menjelaskan hal itu, namun mereka harus segera pergi agar bisa sampai di tempat ruang rahasia muncul. Di sisi lain, Bai Hong menjadi sangat kesal karena orang-orangnya semuanya berhasil dihabisi. Padahal 10 orang itu berada di level Wang Tian fase akhir, namun tidak mampu menghabisi para murid dari Akademi Baichang. Xiaolong meminta untuk tidak mengkhawatirkan hal itu karena lebih baik mereka pergi ke ruang rahasia level Jizun. Selain itu mereka telah menghabiskan waktu yang cukup lama. Bai Hong tahu apa yang dirinya lakukan, jadi dia pun meminta mengirimkan pesan kepada ayahnya untuk mengutus pengawal Longmo demi bisa mengejar kelompok Susuan. Kembali kepada kelompok Susuan, dalam perjalanan itu Munchen penasaran mengapa Istana Longmo mau menyerang mereka. Berhubung Munchen baru bergabung di Akademi Baichang, jadi Susuan mulai memberitahu kalau ratusan tahun yang lalu, demi menguasai dataran Baichang, Istana Longmo dan Akademi Baichang saling berperang. Perang itu sendiri berlangsung dalam bertahun-tahun dan diakhiri oleh kemenangan oleh Akademi Baichang. Namun Istana Longmo masih belum diberantas secara tuntas. Karena kejadian di masa lalu itulah dendam mulai terbentuk. Ini jugalah alasan mengapa banyak para murid Akademi Baichang yang berlatih di luar meninggoy. Susuan mengingatkan tentang Mo Longzi, yang mana orang itu sepenuhnya dibina sejak kecil oleh Istana Longmo. Ia sangatlah kejam dan tidak berperasaan. Jika murid luar bertemu dengannya, maka bisa dipastikan mereka akan dihabisi oleh Mo Longzi. Untung saja saat ini Shen Zhangsheng sedang mengejar Mo Longzi. Jadi Mo Longzi pun sedang bersembunyi dan tidak bertindak angkuh lagi. Karena jika tidak, Mo Longzi pasti akan kembali menyerang para murid dari Akademi Baichang. Munchen menjadi sangat kagum dan kehebatan dan keberanian dari Shen Zhangsheng. Ia pun penasaran seberapa kuat dia itu jika dibandingkan dengan Li Xuantong. Munchen dan yang lainnya terus saja melakukan perjalanan sampai pada akhirnya mereka pun berada di bagian luar dari lokasi ruang rahasia. Susuan meminta mereka untuk selalu berhati-hati. Setelah masuk ke dalam sana, mereka pun melihat lokasi rahasia yang ada pada misi ini. Selain mereka, ternyata beberapa orang telah lebih dulu datang kemari. Ini adalah tempat gugurnya Zizuan. Susuan tidak menduga kalau orang yang datang kemari akan sebanyak ini. Bahkan 2 kekuatan besar juga berada di sini. Susuan meminta untuk menunggu. Jika ruang rahasia level Jizun sungguh muncul, maka naga putih level Jizun yang melegenda berhati mati di sini. Tidak lama kemudian, Bai Hong pun tiba. Ia tidak menduga kalau mereka akan tertarik dengan ruang rahasia level Jizun. Melihat kedatangan itu sungguh membuat Sulingar kesal. Susuan yang tenang meladeni pertanyaan dari Bai Hong dan ingin mencoba keberuntungan mereka di tempat ini. Hanya saja Bai Hong mencoba untuk meremehkan mereka. Tapi dia itu justru menjadi kesal setelah melihat Munchen yang meremehkannya. Xiaolong menenangkan tuan mudanya karena mereka memiliki tujuan yang besar. Nah, saya juga sebuah pergerakan pun muncul yang membuat semua orang terkejut. Kabut putih dingin pun muncul dan hampir menutupi tempat ini. Seketika saja sosok naga putih pun muncul, yang mana inilah naga putih level Jizuan. Kemunculan dari sosok naga ini maka sudah menandakan kalau tempat ini memang adalah ruangan rahasia level Zizuan. Aungan dari naga itu pun memunculkan sebuah rune yang berada pada cakar naga. Rune-rune itu mulai masuk ke dalam sebuah altar yang berada di tengah-tengah tempat ini. Yang mana sepertinya itu adalah kunci untuk membuka ruangan rahasia. Tidak lama kemudian, sebuah portal pun terbuka. Semua orang yang melihat hal itu menjadi bersemangat dan segera masuk ke ruangan rahasia level Zizuan. Bai Hong akan menunggu Munchen di dalam sana. Munchen tidaklah takut dan terus menatapnya. Susuan meminta untuk berhati-hati karena ruang rahasia level Zizuan tidaklah kalah kuat dari gua naga dan harimau. Untuk mendapatkan harta level Jizuan sepertinya tidak akan semudah yang mereka pikirkan. Juga mereka pun segera masuk ke dalam tempat ini. Nah, sesaat kemudian Munchen pun dibawa ke sebuah tempat yang mana sepertinya dia ini telah berpisah dengan anggota timnya. Munchen tengah berada di api danau magma Linglian.
Muchen tahu kalau mereka telah dipisahkan. Ia yakin kalau teman-teman itu akan baik-baik saja, dan lebih baik dirinya itu pergi ke dalam ruang rahasia lebih dulu untuk bertemu dengan teman-temannya. Tapi Jiuyoku menghentikan Muchen sebab di tempat ini dipenuhi oleh lotus api. Berdasarkan pengamatan Jiuyoku, lotus api spiritual ini memiliki level yang tinggi. Jika Muchen bisa mengambil lotus api, maka akan sangat bagus untuk perkembangan api Xiaonya. Muchen pun tertarik dengan hal ini, tapi dia langsung dikejutkan dan suara pria yang begitu senang melihat lotus api. Namun ketika dia yang mengambilnya, sosok dari dalam magma pun langsung menangkapnya. Muchen pun baru sadar kalau ada makhluk yang bersembunyi di dalam magma ini. Ia pun berpikir kalau ini adalah piton pemakan api. Sudah wajar jika benda berharga memiliki penjaga, dan kemungkinan piton api adalah makhluk pelindung dari lotus api. Nasa juga sebuah serangan pun muncul yang ternyata itu berasal dari Bai Hong. Ia sangat senang karena bertemu dengan Muchen yang sendirian. Tidak yang membuang waktu, Bai Dong pun meminta Muchen untuk menyerah saja. Muchen yakin betul kalau Bai Dong merencanakan sesuatu buruk kepadanya. Jadi saat juga Muchen pun langsung melancarkan serangan kepada Bai Dong, yang mana pergerakan Muchen itu benar-benar membuat semua orang terkejut. Untung saja ada Xiu Lao di sisi Bai Dong, jadi dia itu akan membuat Muchen kerepotan. Bai Dong pun memintanya untuk menangkap Muchen karena dia itu berniat untuk menyiksanya. Xiu Lao tidak menduga Muchen yang masih muda namun memiliki pemikiran yang licik. Muchen hanya mentertawakan hal tersebut dan seharusnya mereka ini sadar dan apa yang sedang mereka lakukan sekarang. Xiao Lao tidak mau mendengarkan perkataan Muchen karena bagaimanapun ia tidak ada niatan untuk membiarkan Muchen lari lagi. Saat juga Xiao Lao pun langsung mengeluarkan tombaknya, yang mana hal itu membuat Muchen sadar kalau pasukan yang menyerang mereka sebelumnya adalah kelompok dari Xiu Lao. Siapa sangka kalau ternyata kota Bailong merupakan anggota dari Istana Longmo. Xiu Lao membenarkan semua itu, namun semua ini sudah terlambat. Dia pun langsung saja melancarkan serangan kepada Muchen, yang mana ini masih mampu untuk Muchen tahan. Namun kekuatan Xiu Lao telah berada di level Huotian fase awal. Jadi tentu saja ada perbedaan ranah yang besar antara Muchen dengan tetua Xiu Lao. Ditambah lagi ada pasukan yang sedang mengepungnya. Muchen harus segera pergi, tapi ini semua tidak akan dibiarkan oleh Xiu Lao dan para pasukannya. Dalam pertarungan itu Muchen terus mencari celah untuk bisa melarikan diri, karena bagaimanapun lawannya kali ini berbeda dengan para pasukan musuh yang sebelumnya ia hadapi. Sayangnya niatan Muchen itu sudah diketahui oleh Xiu Lao, jadi dia pun langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Untung saja Muchen menggunakan seni pagoda agung di waktu yang tepat, jadi serangan Xiu Lao itu masih mampu untuk dirinya tahan. Melihat hal itu, Xiu Lao pun memberikan pujian kepada Muchen karena ia memiliki kemampuan yang cukup hebat. Selain itu, pagoda hitam yang dia gunakan juga sangat misterius. Xiu Lao tidak ingin berlama-lama lagi dan ia pun meminta Muchen untuk segera menyerahkan dirinya karena jika tidak, dialah yang akan menghabisinya. Alih-alih takut, Muchen dengan senang hati menemani tetua Xiu Lao. Hanya saja ketika Muchen ingin menggunakan kitab konstelasi 4 dewa, Jiuyoku pun memberitahu kalau ada sesuatu di bawah magma ini. Bisa saja itu adalah lotus api spiritual. Jadi dia pun meminta Muchen untuk masuk ke dalam magma. Kekuatan dari api Jiuyokunya juga akan membantunya melawan panasnya magma. Di sebelah lain, Xiu Lao begitu kesal karena Muchen malah tidak fokus dalam pertarungan mereka. Alhasil ia pun langsung melancarkan serangan kepadanya. Muchen langsung mengganti tekniknya dengan seni pagoda agung. Tentu saja serangan barusan tidak bisa ditahan oleh pagoda agung yang membuat Muchen pun masuk ke dalam magma. Tapi sepertinya ini adalah rencana dari Muchen. Bai Dong meminta untuk tidak melepaskan Muchen, tapi Xiu Lao merasa kalau saat ini Muchen telah meleleh akibat panasnya magma. Tapi tentu saja Muchen itu masih hidup. Sesuai dugaannya, orang-orang itu tidak akan berani mengejarnya. Selama Muchen berenang, Jiuyoku memintanya untuk selalu berhati-hati. Karena bagaimanapun keadaan dalam magma ini tidak begitu tenang. Di sisi luar, Bai Dong masih yakin kalau Muchen tidak mungkin mati semudah itu. Jadi dia pun meminta salah satu tetua untuk menyelam ke dalam magma untuk mencari Muchen. Karena Bai Dong itu berniat untuk menghancurkannya sampai menjadi abu. Tetua Xiu Lao menenangkannya sebab racun api dalam danau magma ini sangatlah kuat. Bahkan level Huotian sekalipun tidak akan mampu bertahan dalam waktu yang sangat lama.
Dia yakin kalau saat ini Munchen pasti sudah hancur. Namun Baidong ingin memeriksa semua itu. Xiulao pun mengingatkan mengenai misi penting mereka untuk merebut benda yang ditinggalkan oleh naga putih level Jizun. Jadi lebih baik tuan mudanya itu fokus dalam misi ini dan tidak mengecewakan pemimpin mereka. Dengan perasaan yang sangat amat kesal, Baidong pun akan pergi dari tempat itu karena ia sudah tidak punya pilihan lain. Baidong pun mengajak para tetua untuk pergi bersamanya. Namun karena dia masih yakin Munchen hidup, maka ia pun akan meninggalkan 2 orang penjaga. Sesaat kemudian para tetua pun pergi, begitu juga dan Xiulao yang sepertinya merasa kelelahan mengatasi sikap dari tuan mudanya. Scene kembali lagi kepada Munchen. Semakin dalam dia masuk, maka suhu yang berada di dalam tempat itu pun juga semakin meningkat. Selain itu, api Jiaoyoku sepertinya sudah tidak bisa bertahan lagi. Jiaoyoku meminta Munchen untuk sisi kanan bawah, sebab di dalam 200 meter itu ia merasakan sesuatu. Munchen paham dan kembali menyelam. Jiaoyoku benar sebab memang ada sesuatu di sana. Inilah lotus api spiritual. Munchen benar-benar terkejut karena ia sama sekali tidak menduga kalau lotus api spiritual ternyata berada di bawah magma ini. Namun ketika ia ingin mengambilnya, Jiaoyoku merasa ada yang aneh karena tempat ini begitu tenang. Ia pun meminta Munchen untuk selalu berhati-hati. Alhasil, Munchen pun mulai mendekat secara perlahan ke arah lotus api spiritual. 真是火力，你要小心。 Sampai sejauh ini Munchen tidak mengalami kendala apapun. Sampai di saat dirinya ingin mengambil lotus itu, sebuah serangan pun langsung mengarah kepada Munchen. Pada akhirnya sosok penjaga lotus api spiritual pun muncul. Ini adalah Raja Piton pemakan api. Inilah juga yang menyebabkan tempat ini menjadi begitu hening. Makhluk itu berada di level Huatian fase menengah. Akan sangat sulit bagi Munchen untuk bertarung dan Raja Piton pemakan api. Apalagi tempat ini merupakan area yang familiar untuknya. Munchen pun mencoba untuk menjauh darinya, tapi Piton api ternyata tidak mau melepaskan Munchen. Alhasil aksi kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Sebagai makhluk yang berlevel Hautian fase menengah, ular piton pemakan api itu memiliki serangan yang begitu dahsyat. Bahkan sangat sulit bagi Munchen untuk terus menghindari setiap serangannya. Selain itu, pergerakan dari ular ini juga sangat cepat. Alhasil ia tidak mudah melakukan pengejaran. Munchen sadar kalau untuk keluar dari sini, maka ia harus mengatasi ular piton pemakan api. Maka karena itulah Munchen akan melawannya. Baru saja ingin melancarkan serangan, Jiaoyoku pun keluar dari tubuh Munchen. Tindakan ini tentu saja membuat Munchen terkejut. Bahkan ular piton saja sampai terkejut. Ia yang melihat sosok Jiaoyoku pun ingin melarikan diri. Namun Jiaoyoku tidak mau membiarkannya pergi dan langsung saja menjadikannya sebagai ular bakar. Setelah berhasil mengalahkan ular piton itu, Jiaoyoku pun segera menyerap tubuh dan esensi dari kekuatannya. Munchen yakin kalau Jiaoyoku sudah pulih sampai-sampai bisa berubah menjadi wujud aslinya. Jiaoyoku menjelaskan kalau di tempat ini tidak ada orang. Jadi dia memanfaatkan hal itu untuk meregangkan tubuhnya yang selama ini terkurung dalam tubuh Munchen. Apalagi dia juga ingin membuat ular kecil itu ketakutan. Setelah semua itu, Jiaoyoku pun kembali masuk ke dalam tubuh Munchen. Alasan Jiaoyoku melakukan hal ini adalah karena takut Munchen akan meninggoy. Karena bagaimanapun mereka telah menjalin ikatan darah. Jadi apapun yang terjadi, Jiaoyoku maupun Munchen akan menerima dampak yang sama. Jiaoyoku memberikan benda yang tidak bisa dia cerna dari tubuh si ular, yang mana ini merupakan plat naga putih. Untuk saat ini Munchen masih belum tahu kegunaan dari plat itu. Jiaoyoku meminta Munchen untuk segera mengambil lotus api spiritual. Berhubung ia sudah membantu Munchen, jadi dia itu ingin lotus api spiritual. Sedangkan Munchen ini bisa mengambil biji lotusnya. Karena hawa keberadaan dari Raja Piton pemakan api masih ada, maka makhluk lainnya tidak akan berani datang kemari untuk sementara waktu. Jadi Munchen itu bisa memanfaatkan waktu ini untuk mengekstrak biji lotus. Munchen paham dan dirinya pun mulai mengambil biji lotus, sedangkan api spiritualnya langsung diserap oleh Jiaoyoku. Baru saja menyentuhnya, racun api yang tadi menembus api Jiaoyoku kini sudah disingkirkan. Munchen pun penasaran apakah dia bisa naik level atau tidak setelah mengekstrak biji lotus ini.
Sambil menunggu Muchen, kita pun dibawa keluar, yang mana dua penjaga ini agak kesal karena tuan mudanya itu begitu khawatir kepada Muchen yang baru berada di leper Rongtian pas awal. Mereka pun yakin kalau saat ini Muchen telah meninggoy di dalam magma. Baru saja membicarakannya, mereka pun dikejutkan dengan kedatangan dari Muchen, yang mana mereka sama sekali tidak menduga kalau Muchen masih hidup. Mereka pun berencana untuk melaporkan hal ini. Tapi karena dua penjaga itu sudah diutus untuk tetap tinggal, maka seharusnya mereka itu tinggal saja di sini. Pergerakan Muchen sangat cepat yang membuat ia dan mudah mengejar mereka. Tidak sampai di situ saja, Muchen juga mulai melancarkan serangan yang membuat salah satu dari prajurit ini pun masuk ke dalam magma. Ternyata Muchen itu telah naik ke Rongtian fase menengah. Prajurit ini yang mau melarikan diri langsung ditumbak oleh Muchen. Karena dirinya sudah berkembang, maka api Joyoku pun juga ikut berkembang. Merasa puas di tempat ini, Muchen pun memilih untuk pergi menemui teman-temannya. Sim pun berpindah ke aula batu tempat gugur, yang mana di sana ada Ayang Mimin yakni Ankan. Siapa sangka kalau ia itu bertemu dengan lingkaran naga yang merupakan salah satu harta dari tempat ini. Tanpa pikir panjang, Ankan pun mengambilnya. Namun entah kenapa dia itu merasa ada seseorang yang sedang mengawasi dirinya. Dan sepertinya itu adalah benar, sebab ketika dia ingin melarikan diri, sebuah serangan pun langsung tertuju kepadanya. Ternyata ini semua berasal dari kelompok Sihu. Ankan tentu agak panik sebab banyak orang yang mengepungnya. Di sini Chengxi memuji kecantikan yang Ankan miliki, jadi dia itu tidak mau melukainya. Ia pun meminta untuk menyerahkan lingkaran naga itu kepada mereka. Ankan tentu saja tidak mau. Penolakan ini langsung saja membuat Chengxi kesal. Ia merasa kalau Ankan akan menyesali keputusannya. Dia pun meminta para prajuritnya untuk melancarkan serangan. Lingkaran naga yang baru saja Ankan dapatkan langsung dia gunakan untuk menyerang orang-orang ini. Dan harta baru yang dia dapatkan itu, orang-orang kelompok Sihu pun dibuat tidak berdaya olehnya. Melihat hal itu semakin membuat Chengxi tertarik dengan harta ini. Saat juga dia pun turun tangan untuk menyerang Ankan. Kekuatan yang Chengxi miliki tidaklah sembarangan. Dia itu bahkan mampu memukul mundur Ankan. Berhubung harta ini baru saja dia dapatkan, jadi Ankan masih belum terlalu memahaminya. Ia pun penasaran apakah dirinya bisa melarikan diri. Chengxi dan Cheng Hu yakin kalau mereka mendapatkan harta itu, maka ruang rahasia naga putih level Zizun ini akan mereka kuasai. Jadi karena itulah mereka berdua akan bekerjasama dalam menangkap Ankan dan mengambil lingkaran naga. Di saat mereka melancarkan serangan, Ankan pun kembali menggunakan lingkaran naga. Namun sayang sekali serangan yang Chengxi lancarkan sangat kuat dan bahkan mampu membuat lingkaran naga terbagi menjadi dua. Ankan berhasil mendapatkan yang biru, sedangkan yang merah berusaha untuk dirinya ambil. Namun sayang sekali Chengxi kembali menghentikannya dan membuat harta itu jatuh ke tangan Cheng Hu. Ankan meminta untuk menyerahkan hal ini kepadanya, namun tentu mereka tidak mau. Sim pun berpindah kepada Muchen yang baru saja sampai di tempat yang sebelumnya didatangi oleh Ankan. Ia sempat mendengar keributan, namun itu bukan berasal dari susuan. Sampai pada akhirnya suara dari Ankan pun terdengar dan membuat Muchen terkejut. Kembali kepada Ankan, Chengxi memintanya untuk menyerah saja sebab mereka ini berada di level Zun Huatian. Jika Ankan menyerahkan harta itu, maka mereka bisa menjamin kebebasannya. Namun Ankan sama sekali tidak percaya dengan perkataannya. Karena sudah terdesak, maka ia pun akan membawa orang-orang ini mati bersamanya. Karena niat baik mereka tidak diambil, jadi Chengxi dan Cheng Hu akan menghabisinya lebih dulu untuk mengambil harta itu. Saat juga mereka pun melancarkan serangan, dan Ankan pun juga mulai menggunakan lingkaran naga. Dalam pertarungan itu sudah jelas kalau Ankan akan kerepotan. Untung saja di saat ia terdesak, Pagoda Agung pun melindungi dirinya. Muchen sungguh tidak menduga kalau para pria ini tidak tahu malu karena menyerang seorang gadis. Muchen yang baru saja tiba langsung menanyakan kondisi dari Ankan. Untung saja dia itu baik-baik saja. Namun dia itu kesal sebab lingkaran naganya sudah diambil. Kedatangan Muchen tidaklah membuat mereka takut. Justru Chengxi memintanya untuk segera pergi karena jika tidak mereka akan melukainya. Namun Muchen tidaklah menjawab. Saat itu Chengxi meminta Ankan untuk menyerahkan lingkaran satunya. Karena jika tidak, Denny bisa menjamin akan melukai mereka. Saat ini kondisi mereka tidaklah baik-baik saja. Maka karena itulah Ankan mengajak Muchen untuk pergi dan mencari susuan dan yang lainnya. Dan begitulah mereka ini bisa aman.
Mu Chen paham dan mereka ini akan pergi. Namun sebelum itu mereka harus mengambil kembali harta miliknya. An Kan memberitahu kalau orang-orang ini memiliki kekuatan yang hebat. Selain itu serangan yang mereka lancarkan juga terorganisir. Ia pun meminta Mu Chen untuk selalu berhati-hati. Mu Chen meminta kelompok Shihu untuk menyerahkan harta yang telah mereka rebut dari An Kan. Karena jika tidak, merekalah yang akan merasakan amarahnya. Bukannya takut, perkataan Mu Chen malah membuat Cheng Xi tertawa. Ia pun penasaran bagaimana cara dia untuk merebut kembali harta ini dari tangan mereka. An Kan terkejut karena dia tahu kalau Mu Chen telah mengalami penerobosan. Di sini Mu Chen memberikan tantangan kepada Cheng Xi. Jika dirinya menang, maka Cheng Xi harus menyerahkan lingkaran naga dan membiarkan mereka pergi. Namun jika dirinya kalah, maka dia itu akan menjadi pelayannya. Ucapan Mu Chen itu hanya ditertawakan oleh orang-orang di sana, seolah-olah dia itu sangatlah percaya diri. Cheng Xi tidak menyangka kalau bocah di hadapan itu berani bertarung dengannya. Jadi ia berjanji akan menunjukkan hasil dari sikap percaya dirinya itu. Semua anggota kelompok Shihu pun mulai menjauh karena pemimpin mereka akan bertarung. An Kan meminta Mu Chen untuk selalu berhati-hati. Mu Chen paham dan dia pun mulai maju. Jika terjadi sesuatu kepada Mu Chen, An Kan berjanji akan mempertaruhkan nyawanya untuk membawa Mu Chen pergi. Saat juga Cheng Xi mulai melancarkan serangan kepada Mu Chen. Dalam pertarungan itu terlihat jelas kalau Mu Chen mampu mengimbangi kekuatan dari Cheng Xi, padahal ranahnya lebih tinggi dari Mu Chen. Cheng Xi juga memberikan pujian kepada Mu Chen. Ia menjadi tidak heran mengapa bocah itu berani sombong di hadapannya. Selain itu ia bisa merasakan keanehan pada kekuatan spiritual Mu Chen. Mu Chen menganggap Cheng Xi ini bukanlah apa-apa baginya. Namun yang menjadi masalah adalah dia itu memiliki begitu banyak anggota. Cheng Xi pun kembali melancarkan serangan. Namun Mu Chen mampu menahannya dengan seni pagoda agung. Tidak hanya bertahan, Mu Chen juga menggunakan seni pagoda agung untuk melancarkan serangan kepada Cheng Xi, yang mana tekanan dari teknik itu sangatlah kuat, bahkan sempat membuat mereka terkejut. Tidak mau kalah, Cheng Xi pun mulai kembali maju dan melancarkan serangan kepada Mu Chen. Dalam adu serangan itu terlihat jelas kalau Cheng Xi terus berusaha menenangkan Mu Chen. Namun seni pagoda agung terlalu kuat untuk dirinya hancurkan. Alhasil serang Mu Chen lah yang berhasil menumbangkan Cheng Xi. Melihat pemimpin mereka yang berhasil ditumbangkan membuat para anggotanya terkejut. Tidak hanya mereka, namun An Kan juga sama terkejutnya. Karena Mu Chen itu berkembang dengan begitu cepat. Mu Chen melakukan pergerakan, namun Cheng Hu segera menggunakan lingkaran naganya. Untung saja, An Kan juga menggunakan lingkaran naga yang membuat kedua serangan itu saling beradu. Nah, terlihat kalau telah terjadi sesuatu kepada patung batu di sana. Mu Chen tidak berhenti, ia kembali melancarkan serangan kepada Cheng Xi. Para anggota kelompok Shihu pun mencoba untuk membantunya. Namun, An Kan segera melindungi Mu Chen. Cheng Hu mencoba untuk membantu adiknya, namun kini Cheng Xi sudah berada dalam genggaman Mu Chen. Ia terus meminta untuk diselamatkan, namun Mu Chen memberikan peringatan untuk tidak bergerak. Cheng Hu mencoba untuk memberikan ancaman kepada Mu Chen, tapi tentu saja Mu Chen tidaklah takut. Ia pun memintanya untuk menyerahkan lingkaran naga demi bisa menyelamatkan Cheng Xi. Cheng Hu akan memberikan lingkaran naga itu, tapi dia meminta untuk melepaskan adiknya dulu. Mu Chen memberitahu kalau Cheng Hu tidak berhak bernegosiasi dengannya, sebab nyawa adiknya itu kini berada di tangannya. Cheng Xi meminta kakaknya untuk menuruti perkataan Mu Chen. Alhasil, Cheng Hu pun memberikan lingkaran naga tersebut kepada Mu Chen. Setelah menerimanya, dia pun menyerahkan hal ini kepada An Kan. Cheng Hu meminta untuk melepaskan Cheng Xi. Mu Chen akan melakukan hal itu, namun dia meminta para anggota kelompok Shihu untuk pergi dulu dan juga melepaskan mereka. Cheng Hu kembali menuruti perkataan Mu Chen, dan kini An Kan pun diminta untuk pergi lebih dulu. Setelah memastikan An Kan pergi, secara perlahan Mu Chen pun mulai mundur. Saat juga ia pun melemparkan Cheng Xi dan pergi dari tempat itu. Melihat semua ini membuat Cheng Hu kesal dan akan melakukan pengejaran kepada mereka. Di saat mereka main kejar-kejaran itu, sesuatu pun mulai terjadi kepada sang patung batu. Namun Mu Chen dan yang lainnya sama sekali tidak menyadari hal ini. Apalagi saat itu Mu Chen dan An Kan sedang sibuk untuk menghindari setiap serangan dari Cheng Hu. Sampai pada akhirnya patung itu pun melancarkan serangan kepada Mu Chen.
Untung saja Denny baik-baik saja. Terdengar kalau patung itu marah kepada orang-orang yang telah berani masuk ke dalam makam ini. Ankan penasaran mengapa patung ini tiba-tiba bergerak. Munchen juga sama bingungnya, begitu juga dengan kelompok Shihu yang baru saja tiba. Mereka tidak tahu dari mana patung ini berasal dan mengapa dia bergerak. Namun Cheng Xi sepertinya tidak terlalu peduli, sebab dia itu harus menghabisi Munchen. Amarahnya segera ditahan oleh Cheng Hu karena dia merasa patung ini berbahaya. Saat juga patung besar pun kembali melancarkan serangan kepada Munchen. Meskipun kondisinya sedang tidak baik-baik saja, namun Munchen tetap mengkhawatirkan kondisi dari Ankan. Ia pun berencana untuk memancing patung batu itu untuk menyerang tim Shihu. Saat juga Munchen pun mulai berlari ke arah mereka. Dan alhasil patung batu itu pun melancarkan serangan kepada orang-orang tersebut. Ankan mendekati Munchen dan segera mengajaknya untuk pergi, karena bagaimanapun patung batu sedang sibuk menghadapi kelompok Shihu. Tidak mau dimanfaatkan begitu saja, mereka pun kembali melakukan pengejaran kepada Munchen dan juga Ankan. Dalam pelarian ini, mereka itu harus segera menghentikan pergerakan kelompok Shihu. Ankan paham dan dia pun mulai mengeluarkan lingkaran naga untuk melancarkan serangan. Namun ini bukanlah untuk melukai mereka, namun untuk menghambat pergerakan dari orang-orang itu. Rencana Ankan berhasil, hanya saja masalah baru muncul, yang mana patung batu ini kembali melakukan pengejaran kepada Munchen dan Ankan. Entah kenapa Munchen merasa kalau patung batu itu terus menatap ke arah Ankan, yang seakan-akan ia tidaklah peduli kepada dirinya. Di saat mereka hampir mencapai sebuah pintu, patung batu segera menutup jalan tersebut. Alhasil Munchen dan Ankan harus mencari jalan lain. Nah, Munchen akhirnya menyadari kalau sepertinya patung batu itu bisa merasakan hawa dari lingkaran naga. Yang mana kemungkinan harta inilah yang memancingnya mengejar mereka. Hal ini cukup wajar karena sebelumnya Ankan mendapatkan lingkaran itu dari patung batu. Saat juga patung batu kembali melancarkan serangan dan melakukan pengejaran. Munchen agak takut karena setidaknya patung ini sekuat level alam Huatian. Setidaknya ia harus mencapai level itu untuk bisa mengalahkan patung tersebut. Siang berpindah kepada kelompok Shihu. Mereka sadar kalau patung batu ini tidak akan mungkin bisa mereka kalahkan. Mereka pun yakin kalau patung batu itu pasti akan menghabisi Munchen dan juga Ankan. Cheng Xi mengajak kakaknya untuk pergi ke kedalaman harta spiritual, karena kemungkinan besar ada harta yang lebih bagus lagi. Di dalam tempat Yoyoku, ia terkejut karena plat otoritas yang sebelumnya ia berikan kepada Munchen mulai bereaksi. Sedangkan di sisi lain, Munchen dan Ankan terus melarikan diri dari kejaran patung batu. Munchen berusaha keras untuk menghentikannya, namun apapun yang dilakukan itu semua sia-sia. Kini Ankan menjadi bertanya-tanya karena patung batu itu malah menargetkan Munchen. Munchen pun berpikir kalau dirinya pasti memiliki sesuatu yang lebih menarik daripada lingkaran naga. Di tengah kebingungannya itu, Yoyoku pun memberitahu kalau plakat otoritas mengalami reaksi. Padahal itu membuat Munchen terkejut dan dia pun mulai menjauh dari Ankan. Sesaat kemudian Munchen mulai mengeluarkan plat tersebut. Saat ini benda itu begitu panas, namun Munchen belum bisa melakukan pemeriksaan sebab patung batu kembali menghampiri dirinya. Dalam pelarian itu, ia pun mulai berpikir kalau benda inilah yang menarik patung batu. Berhubung patung batu itu sedang mengejar dirinya, jadi Munchen meminta Ankan untuk lebih dulu pergi. Tentu Ankan tidak mau pergi meninggalkannya. Munchen meminta untuk tidak khawatir sebab dia memiliki sebuah rencana. Pada akhirnya Munchen pun pergi bersama dengan patung batu. Ankan sama sekali tidak mendengarkan Munchen dan ingin membantunya. Kembali kepada Munchen yang terus menghindari setiap serangan dari patung batu. Ia sadar kalau lari bukanlah cara yang bagus, namun tidak mungkin juga bagi Munchen untuk membuang pelangkat itu. Ia pun mencoba mengalirinya dengan kekuatan spiritual dan harapan bisa menghentikan patung batu. Di saat kondisi terdesak itu, ternyata pemikiran Munchen benar. Ia menggunakan pelangkat itu untuk menyerap patung batu ke dalamnya. Melihat apa yang terjadi, sontak saja membuat Munchen terkejut, karena ia tidak menduga kalau pelangkat otoritas mampu menyimpan patung batu. Ini tidak hanya sekedar menyimpan saja, namun juga mampu mengeluarkan patung batu. Secara perlahan Munchen mulai mendekati patung batu. Dia merasakan sebuah koneksi mulai memberikan perintah dan ternyata benar kalau patung batu memang menuruti perintahnya. Hal ini semakin membuat Munchen senang, sebab pelangkat yang tidak sengaja ia temukan ternyata mampu mengendalikan patung batu. Sesaat kemudian Ankan tiba dengan perasaan yang begitu khawatir. Ia pun menjadi panik ketika melihat patung batu.
Munchen memintanya untuk tidak khawatir dan saat juga ia menyimpan kembali patung batunya. Anran lumayan terkejut dan penasaran bagaimana Munchen melakukannya. Munchen mulai menjelaskan mengenai pelangkat ini, selain itu ia baru tahu mengenai kegunaan dari pelangkat itu. Anran merasa kalau ini mirip dengan benda pusaka naga putih. Munchen juga berpikiran hal yang sama. Namun saat ini mereka harus segera pergi untuk mencari Sichuan dan Mukui. Karena kemungkinan besar mereka sudah sampai ke kedalaman pusaka roh penguasa. Jadi mereka ini harus berkumpul di sana. Simpon berpindah ke sebuah tempat yang mana terlihat ada begitu banyak sekali orang di sana. Tidak lama kemudian Munchen dan juga Anran menyusul, yang mana mereka bisa melihat sebuah tempat yang mengapung. Tidak itu saja, muncullah sebuah pancaran gelombang yang kuat. Munchen menyadari kalau di bawah penguasa semuanya hanyalah semut saja. Meskipun alam penguasa masih jauh, namun Munchen berjanji kalau suatu hari nanti dia akan mencapainya. Anran mengajak Munchen mencari keberadaan Sichuan dan yang lainnya, karena kemungkinan mereka berada tak jauh dari sini. Setelah melihat ke sana kemari, Munchen malah bertemu dan kelompok Beidong yang sejak tadi menatap ke arah dirinya. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Dan pertemuan Munchen dan kelompok Beidong, maka sudah dipastikan pertarungan ulangan akan kembali terjadi. Namun kini Munchen tidaklah sendirian sebab Sichuan dan yang lainnya kini telah bersama dengan dirinya. Dalam pertarungan itu Munchen juga sempat menggunakan patung batu yang baru saja dirinya temukan. Hanya saja pertarungan mereka mungkin akan terganggu dengan kemunculan dari ayahnya Beidong. Selain itu, sesuatu juga mulai terjadi kepada pilar yang melayang tadi. Ketika saja muncullah sosok yang merupakan pemilik dari tempat ini. Keberadaannya sontak saja membuat semua orang terkejut. Sedangkan Beisuan sudah menantikan hal ini sejak tadi. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.